Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu peserta pelatihan online kali ini. Alhamdulillah saat ini kita dipertemukan meskipun secara virtual di dalam kelas pelatihan online, pelatihan basic TCM atau basic teori atau ilmu dasar atau ilmu pengobatan dasar atau ilmu sinsat dasar. Kira-kira banyak nama yang bisa kita berikan untuk pelatihan kali ini. Oke, kita langsung saja kita tetapkan sebagai pelatihan basic TCM saja. TCM adalah Traditional Chinese Medicine atau pengobatan tradisional Cina. Jadi sudah bukan rahasia lagi bahwa semua praktek pengobatan apapun metodenya itu berbasis atau berdasarkan TCM. Jadi hampir semuanya teknik pengobatan yang ada di dunia ini itu berdasarkan TCM, atau ada sedikit ya berdasarkan dari ilmu India seperti Ayurveda dan segala macam. Tapi kebanyakan khususnya di negeri kita Indonesia itu semua pengobatan berbasis TCM. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Hari Fitrianto. Alhamdulillah Bapak Ibu boleh memanggil saya dengan nama Sinse Hari, silakan. Jadi untuk saat ini setelah saya mengamati medsos, setelah saya mengamati grup-grup WA, grup-grup Facebook, itu miris prihatin bagi saya sendiri. Karena apa? Beberapa terapis, beberapa pengobat seakan-akan mempermudah atau menyepelekan praktek pengobatan mereka. Jadi mereka banyak, entah itu dengan nama baksos, entah itu dengan nama tukar pengalaman, entah itu dengan nama belajar bareng ataupun apapun itu, dengan mudahnya menanyakan secara instan. Saudara-saudara sekalian, kalau sakit batu ginjal itu obatnya apa? Atau sakit vertigo, migrain itu obatnya apa? Kan gitu kira-kira. Nah, dengan mudahnya juga para peserta anggota grup itu menjawabnya daun ini, daun itu, daun A, daun B, dan segala macamnya. Kemudian kita pun tidak tahu, kita juga tidak mengenal mereka itu siapa. Apakah mereka berkompeten, ataukah mereka cuman ilmu yang didapat dari YouTube saja, ilmu yang didapat dari Google saja, kita tidak tahu. Nah, kemudian kita praktekkan karena kita sudah bertanya dengan harapan yang berjuta-juta harapan tentunya, sehingga pasien ataupun saudara kita bisa diobati. Kira-kira seperti itu. Nah, ternyata bagaimana kalau terjadi malpraktek? Bagaimana kalau terjadi sakitnya tambah parah? Bagaimana kalau tidak ada progres kemajuan pengobatannya? Siapa yang salah? Orangnya, atau kawan yang di medsos, atau sistemnya yang tidak benar? Padahal nantinya sebagai pengobat, sebagai orang yang mereferensikan obat itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan dengan mudahnya memberikan jawaban dengan menyepelekan, menyederhanakan sesuatu hal. Jadi disitulah pentingnya belajar basic TCM ini atau ilmu dasar pengobatan ini. Gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Jadi tidak asal saja memberikan referensi pengobatan secara empiris, secara mudah, secara
gampang didapat dari YouTube, dari Google, dari grup-grup yang lain, kemudian dipraktekkan orang lain yang dirinya kita sendiri tidak mempraktekkan. Kan itu juga kadang malah lucu. Jadi kan malah rancu nanti ya. Yang benar itu ya kita praktek pengobatan berdasarkan dengan keilmuan yang kita pelajari. Dan keberhasilannya itu nanti juga akan tergantung jam terbang kita. Tentunya seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa menurut kacamata Shinsei, jadi Shinsei itu kebanyakan cuma memberikan resep formula obat itu antara 3 hari saja. Kalau 3 hari tidak ada prognosinya, tidak ada perkembangannya, kebaikannya, nanti obat itu akan diracik ulang, diformulasikan ulang. Jadi tidak bisa dengan mudahnya gagal ginjal daun sukun, nah gitu, batu ginjal tempuyung, kumis kucing dan segala macam, tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Kita harus melalui proses yang namanya diagnosa terlebih dahulu. Jadi pasien itu didiagnosa, dilihat wajahnya dengan melakukan 4 macam pemeriksaan, melakukan wawancara, melakukan penghiduan, membau, kemudian melihat, kemudian meraba, palpasi dan segala macamnya kira-kira, sehingga terdata rapi, tertulis rapi di buku yang disebut data klinis pasien. Itu jadinya kita bisa seandainya ibarat berperang ya, kita berhadapan dengan musuh, dengan medan perang itu kita menguasai medan perang daripada tubuh pasien itu, keluhannya apa, begini begitu dan segala macam. Nah, itulah. Jadi kemudian untuk bisa mengobati, melakukan pengobatan itu tentu kita harus melakukan diagnosa. Nah, sebelum diagnosa kan tidak mungkin kita akan bisa mengetahui macam-macam tanpa mempelajari, tanpa menguasai ilmu dasar pengobatan. Jadi ilmu dasar pengobatan ini, kalau kita basic teori TCM itu, keunggulannya dibandingkan pengobatan konvensional medis itu adalah pertama holistik. Di holistik itu secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Jadi 2 hal ini yang TCM itu lebih unggul di dalam melakukan diagnosa. Nah, sehingga bisa menemukan akar dari penyakit, bisa menemukan bisa melakukan formasi obat yang tepat untuk si pasien. Nah, jadi di dalam belajar TCM dasar itu kita belajar yang namanya hukum keseimbangan, kita belajar yang namanya hukum 5 unsur, kita belajar etiologi, kita belajar konstitusi tubuh dan segala macamnya. Nah, sehingga mengurangi daripada pekerjaan malpraktek pengobatan. Gitu, harapannya seperti itu. Jadi sudah ada beberapa pengobatan, katakanlah obat ke sana kemari tidak sembuh, sudah ke tabib sana belum cocok, sudah diruqyah juga masih belum sembuh, dicek dokter, dicek di lab, dicek medis, tidak ada yang sakit, kan rancu seperti itu. Nah, itu kita bisa melihat atau menyembuhkan secara tepat dengan melakukan diagnosa. Jadi tidak bisa, karena apa? Di dalam basic teori basic TCM ini kita mempelajari PPD, penyebab penyakit dalam, kita yang berawal dari emosi daripada seseorang, atau kesedihan, ketakutan, kekhawatiran dan segala macam itu kalau berlebihan bisa menyebabkan penyakit. Nah, kadangkala ya itu tadi, karena penyakit itu sehingga mengganggu daripada sistem sarafnya, sehingga mereka meracau, mengigau, sehingga pasien itu seperti seakan-akan kesurupan, padahal tidak. Nah, sehingga kalau kita datang ke tempat seorang pengobat spiritual seperti peruqyah, kita dianggap kejinan, kita dianggap kesurupan, padahal bukan. Nah, gitu kira-kira. Kemudian di dalam mengobati orang sakit kepala menahun, vertigo atau migrain menahun tidak sembuh-sembuh. Nah, katakanlah obatnya apa? Dengan mudahnya minum pegagan. Nah,
minum apa namanya, madu. Nah, kira-kira seperti itu. Tanpa kita melakukan diagnosa itu bisa parah, bisa fatal, bisa keliru, bisa malpraktek. Suatu contoh seperti ini. Kita eh, tidak tahu ini ya, sakit kepala. Nah, ternyata pasien ini sindromnya dingin. Dilihat dari wajahnya pusat, wajahnya pucat, lidahnya pucat, tidak bergairah, tidak ada tenaga dan segala macam. Nah, pusing karena apa? Karena energi tidak sampai ke atas, energi tidak sampai ke puncak. Tapi kita beri obat-obatan seperti macam-macam lah ya, entah pegagan, entah teh hijau dan segala macam yang bersifat dingin. Ya, sehingga apa? Salah, dia tidak bisa apa naik energinya, malah tambah drop, tambah tidak bisa duduk pun tidak kuat. Salah, meskipun di tempat lain ada pengobatan sakit kepala diminumi obat bagakan sembuh. Nah, meskipun seperti itu, tapi ya mereka alhamdulillah berarti cocok seperti itu. Memang Allah sudah mengangkat sakitnya lewat daun pegagan, atau memang si pasien yang sembuh minum pegagan ini karena memang sindromnya diferensiasi sindromnya itu memang yang atau memang ekses, memang panas. Nah, gitu kira-kira. Jadi dengan diberikan apa namanya, obat-obatan herbal yang sifat dasarnya, ya kita kan mempelajari sifat dasar kan, ada yang sejuk, ada yang hangat, ada yang panas, ada yang dingin. Nah, diberi herbal yang bersifat dingin seperti pegagan sembuh. Tapi untuk yang pasien yang satunya ternyata tidak bisa sembuh karena apa? Karena sindromnya sudah dari awalnya sindromnya itu dingin, sehingga dia tambah drop, dia tambah tidak bergerak, bahkan bisa sampai kolaps. Nah, gitu kira-kira. Sama ketika mengobati apa namanya, dengan kita kan arahnya ini belajar basic TCM ini nanti arahnya bisa ke herbal, herbalis, akupunktur atau tuina atau praktisi-praktisi pengobatan manual yang lain seperti pijat, totok dan segala macam. Nah, jadi kalau berhubungan dengan modalitas terapi, seumpama sakit, pusing, menahun, dibekam, di titik umumuginya, alhamdulillah langsung seketika sembuh karena sesuai dengan sindromnya. Karena apa? Pasiennya ekses, panas, bergejolak, sehingga begitu dikurangi dengan dibekam, dikeluarkan darahnya langsung turun, langsung adem, keseimbangannya terjaga, sembuh. Akan tetapi berbeda dengan pasien yang bersifat dingin, sindromnya lemah, dingin, yin. Nah, begitu dibekam tambah nih ya, tambah tidak kuat duduk, yang tadinya tidak kuat berdiri ini tidak kuat duduk. Akhirnya apa? Akhirnya cuman rebahan saja di tempat tidur. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang disalahkan? Keluarganya pasien juga akan melakukan penuntutan, menuntut, yang menjatuhkan, ya berbagai macam cara lah untuk apa namanya, melakukan penuntutan kepada kita untuk dilakukan pengobatan yang benar ataupun dijatuhkan nama kita. Nah, sehingga kita pun sebagai praktisi, kita sebagai pengobat besok juga akan ditanya, loh ini orang kondisinya sakit, kondisinya lemah, kondisinya pucat, kurang darah, kenapa kamu bekam? Kemudian sampai, nah seperti itu. Jangan main-main, jangan mempermudah masalah. Ya, jangan dikira masalahnya akan dengan mudahnya tidak terjadi apa-apa. Loh, kita kan sebagai praktisi, kita sebagai pengobat, pasti kan kita memberikan resep obat salah pun besok akan dipertanyakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alangkah baiknya yang sudah berpraktek, yang sudah praktisi, yang sudah pengobat ataupun sedang belum, masih belajar atau masih simpatisan, silakan mari kita belajar basic TCM. Mari kita belajar ilmu pengobatan dasar, sehingga rangka ilmu, pohon ilmu yang kita miliki di dalam melakukan pengobatan itu dasarnya sudah cukup kuat, akarnya pohon cukup kuat. Nah,
kira-kira seperti itu. Nah, kalau akar pohonnya cukup kuat sehingga untuk pertumbuhannya itu, untuk perkembangannya itu insya Allah lebih baik daripada tidak memiliki akar. Tidak memiliki akar, hidupnya pohonnya nanti kurus, tidak berdaun, tidak berbuah, dan segala macam, atau bahkan mati. Nah, baik, kira-kira perkenalan dari saya sampai di sini. Setelah ini kita langsung menginjak ke materi-materi. Alhamdulillah untuk saat ini kita akan menyampaikan materi basic TCM itu berdasarkan keilmuan dari buku ini. Buku ajar daripada Beijing University. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Ya, insya Allah setebal 300 halaman dan belum ada yang mengajarkan teori basic TCM sedetail ini, sebanyak ini, seluas ini. Saya tidak promo, saya tidak menjanjikan sesuatu yang hanya menjual promo-promo palsu atau PHP saja, tapi silakan nanti Anda buktikan bahwa ilmu yang akan kita pelajari ini berkualitas, bermutu, dan insya Allah akan bermanfaat untuk Anda, untuk saya, untuk kita semuanya, dan untuk keluarga kita dan pasien-pasien kita. Dari saya, Sinsyari, selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.